Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang kaca handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya mencari dan ingin interview dengan Mas Muslim Murjianto SH. Saya berkawan dengan beliau ini sudah puluhan tahun. Dan belakangan saya dengar beliau ini sebagai advokatnya kasus korupsi Saudara Kasidi Lurah Maguwarjo Yogyakarta. Selamat berjumpa Mas Muslim. Selamat berjumpa, selamat sore Bapak Argo yang sudah lama kita nggak bertemu, sekarang ketemu kembali. Gimana kabar Pak Argo? Baik Mas Muslim. Alhamdulillah. Mas Muslim, ini saya ingin tahu, saya dengar kasusnya Pak Kasidi itu sudah sampai pada pledoi ya terakhir ya? Iya, sudah sampai taraf pledoi. Ya. Itu menurut Anda seperti apa Pak? Terima kasih. Kaitannya dengan pledoi yang kita sampaikan bahwa selama dalam proses persidangan sudah sangat jelas bahwa klien saya ini Pak Lurah Maguwarjo dalam setiap tahapan demi tahapan sudah melalui prosedur yang benar, karena dari awal proses pengajuan proposal yang diajukan kepada pemerintah desa Maguwarjo sudah melalui tahapan yang benar, dan dari pihak kelurahan pun waktu itu sudah mensyaratkan bahwa dari pihak Robinson dalam PT ICC ataupun PT KPN itu tidak boleh membangun suatu bangunan sebelum ada izin gubernur. Itu. Ya. Cuman dalam pelaksanaannya mereka membangun, sehingga klien kami selaku Lurah Maguwarjo sudah melakukan tahapan demi tahapan, di antaranya melakukan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan bahkan sampai ada suatu penutupan. Sehingga gitu. kewenangan sebagai lurah mengacu pada kewenangannya itu sudah dilakukan secara maksimal di situ. Dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada itu ya? Sudah. Kenapa dalam proposal itu dilanjutkan dengan adanya suatu putusan kepala desa dan dilanjutkan kepada Dispertaru? Karena awal dari proses pengajuan melalui persyaratan yang benar, persyaratan sudah terpenuhi, sehingga mau nggak mau ini harus diajukan dulu. Nah, dalam tahapannya dari pihak PT ICC maupun KPN yang melakukan kesalahan prosedur, karena apa, mereka yang telah membangun sebelum ada izin turun, padahal ini salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh pihak PT KPN. Dan menurut Anda memang tidak ada unsur kerugian negaranya ya? Artinya klien Anda tidak melakukan korupsi itu ya? Menurut kami nggak ada, karena apa? Bahwa dalam hal kaitannya dengan proses tersebut sampai terjadi penutupan, aset yang semula dibangun oleh PT ICC maupun PT KPN telah dikembalikan sepenuhnya, sehingga hal ini menjadi hak sepenuhnya dari desa. Nah, desa justru diuntungkan dengan adanya bangunan yang berdiri di atas tanah kas desa tadi. Sehingga kalau dikalkulasi secara matematika ini akan jauh menguntungkan daripada sebelumnya yang bahwa objek tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali oleh pihak desa karena kondisi yang mangkrak. Begitu. Ya. Terakhir Mas, melihat kondisi seperti itu, upaya Anda atau harapan Anda seperti apa ini ketika Pak Kasidi ini dituntut berapa tahun Mas? Pak Kasidi dituntut 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan ya? Iya. Itu menurut Anda, harapan Anda seperti apa? Harapan kami bahwa dari pihak majelis hakim bisa secara objektif, bisa mempunyai suatu keberanian bahwa klien kami selama ini tidak pernah menikmati. Pertama, tidak menikmati dari sisi peristiwa pidana ini. Ya. Kalau taruhlah dianggap sebagai peristiwa pidana. Kalau menurut kami ini bukan suatu peristiwa pidana, karena peristiwa malat arbitrasi ya. Karena proses dari awal sampai terakhirnya ini, terakhir suatu peristiwa penutupan, itu sudah dilakukan sepenuhnya oleh klien kami dan tidak ada suatu bentuk kerugian. Karena apa? Bahwa kerugian yang diaudit oleh inspektorat saja itu terjadi pengauditan dulu baru ditemukan tersangkanya. Seharusnya kan tersangkanya dulu baru seharusnya diaudit dulu, kemudian baru dicari tersangkanya. Nah, dalam peristiwa ini enggak, dalam klaim saya ini justru ada tersangkanya baru diaudit. Padahal kewenangan dari BPK sendiri enggak ada. BPK adalah enggak punya kewenangan untuk mengaudit investigasi kaitannya dengan masalah tindak pidana korupsi. Dan yang punya kewenangan adalah BPK RI, bukan inspektorat. Dan maladministrasi itu bukan pidana itu ya? Bukan, sangat bukan sekali. Seandainya itu dipaksakan pidana, seharusnya cuma pidana tidak pidana ringan itu. Iya, itu suatu bentuk pelanggaran itu. Betul sekali. Ya. Betul. Oke Mas Muslim, terima kasih. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Iya, terima kasih Pak. Ya. Selamat sore Pak. Terima kasih.
Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho, sampai jumpa.